to my YouTube channel. Thank you for always watch my video. I'm Wartidemi Warmi. So guys, today we will learn about some countries that also learn Bahasa Indonesia and several universities that have Indonesian language study program. So, what country is it? Nah, yang pertama ada Jepang, Australia, Ukraina, Hongaria, Korea Selatan, Vietnam, Suriname, Hawaii, Kanada. And for more information, let's listen to the following explanation. Sering sekali kita menganggap bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari, dikarenakan banyaknya kaidah-kaidah dan peraturan dalam penulisannya. Namun tahukah kamu, di Asia bahasa Indonesia berada pada tingkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia cukup berperan penting di dunia. Nah, tahukah kamu negara apa saja yang menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu penting? Berikut cuplikannya. Yang pertama adalah Jepang. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal yang penting, teringat banyaknya kerjasama Jepang dan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Saingan untuk memasuki program studi ini terbilang sangat ketat karena setiap tahunnya ajaran baru hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. Adalah Australia. Negara yang dijuluki sebagai negara kanguru ini sudah terkenal akan pendidikan dan penelitiannya yang berkualitas. Ternyata bahasa Indonesia dipelajari di tingkat pendidikan negara ini. Newport Lakes Primary School atau setara dengan tingkat sekolah dasar di Australia mempunyai mata pelajaran wajib bahasa Indonesia. Tak hanya itu, kampus atau jenjang S1 seperti di University of Southern Queensland juga mempunyai program studi bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Ukraina, salah satu perguruan tinggi terkemuka dan tertua di Ukraina, yaitu Taras Shevchenko National University of Kyiv, memiliki pusat kajian bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan hubungan bilateral Indonesia-Ukraina. Selanjutnya adalah Hongaria. Negara yang terletak di Eropa ini mempunyai kelas bahasa Indonesia di universitas bernama Budapest Business School dan University of Applied Science. Yang kelima adalah Korea Selatan. Korea Selatan terkenal karena serial drama dan musik K-pop-nya di Indonesia. Bahkan banyak warga Indonesia bergaya ke Korea-Koreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun siapa sangka jika negara satu ini juga menyukai bahasa Indonesia. Hanguk University of Foreign Studies adalah kampus yang mempunyai program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya pun adalah orang Indonesia. Dia bernama Tengso Cahjono. Pria tersebut merupakan dosen bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada Vietnam. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini juga mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Yang ketujuh ada Suriname. Suriname ialah negara kecil di pantai timur laut Amerika Selatan. Ternyata 14% penduduk negara ini berasal dari Jawa, Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia dipelajari dan bisa bertahan di negara ini. Sehari-hari penduduk Suriname banyak menggunakan bahasa Jawa untuk melakukan aktivitas seperti berdagang ataupun kegiatan lainnya. Tetapi tidak sedikit pula ada yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjang aktivitasnya. Selanjutnya ada Hawaii. Siapa yang sangka jika orang-orang di Hawaii tertarik dengan bahasa Indonesia? Banyak universitas di sana yang diajari bahasa Indonesia. Bahkan tim pengajarnya rela terbang Hawaii Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir ada Kanada. Negara asal penyanyi Justin Bieber ini membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Kanada belakangan ini menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tinggi, perbandingan dengan biaya hidupnya pun tidak terlalu jauh. Meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting.
So guys, itu dia tadi beberapa negara yang ternyata juga mempelajari bahasa Indonesia. But don't stop only until the information that I provide, but try to look for more information. Thank you for watching. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.